البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Muqaddimah Tafsir halaman 110 karya Asy-Syaikh Al-Alamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Kata beliau, wa Abi Ja'far, dan Abu Ja'far memiliki hadza tafsir yang seperti ini, ala hadis tariqah, berdasarkan prinsip dan jalan seperti ini. Prinsip jalannya siapa? Mu'tazilah kemarin. Lakin yadum ila dzalika qaul imamiyah al-Itsnai Asyariyah, ini yang jadi permasalahan. Tapi dia menggabungkan dalam tafsir tersebut ucapan al-imamiyah Itsnai Asyariyah maksudnya apa? Ini keimaman menurut mereka itu ada 12, diurutkan itu ya, di antaranya nah kalau nyebutin qala Imam Abu Abdullah itu jangan tertipu. Biasanya Abu Abdullah Al-Baqir gitu ya, termasuk tokoh yang mereka agungkan juga itu. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi mereka meyakini Syiah Rafidhah itu imam mereka 12. Paham ya? Nah, enggak disebutkan sekarang ya. 12 tersebut di antaranya yang mereka agung-agungkan qala Abu Abdullah. Kalau hadis seringnya nukilnya itu qala Abu Abdullah itu seringnya. Paham ya? Nah, hati-hati ya. Kita lihat fa innal Mu'tazilah laisa fihim man yaqul bidzalik. Padahal Mu'tazilah itu enggak ada seorang pun yang mengatakan seperti perkataan Syiah Rafidhah. Paham ya? Cuman Syiah Rafidhah ini barakallahu fikum mereka terkadang dalam menafsirkan mengambil pendapatnya Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah enggak ada seorang pun yang mengucapkan seperti ucapan Syiah Rafidhah. Wala man yunkir khilafat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, dan enggak ada seorang pun dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari tentang kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau Syiah Rafidhah bagaimana? Syiah Rafidhah mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam salah alamat. Kenapa salah alamat? Seharusnya wahyu itu diberikan bukan kepada Rasulullah tapi malah justru kepada Ali bin Abi Thalib. Allah musta'an. Jadi mereka meyakini pemimpin yang mutlak Ali bin Abi Thalib. Lah Abu Bakar bagaimana? Umar bagaimana? Abu Bakar dan Umar adalah pembegal kekuasaan kata mereka, perampok kekuasaan. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian bagaimana yang lainnya? Utsman sama saja katanya. Yang paling utama, paling afdal nomor 1 adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah Rafidhah. Kalau Mu'tazilah masih meyakini, mengakui siapa pemimpin yang pertama? Abu Bakar. Kedua Umar, ketiga Utsman, ketiga Utsman, keempat Ali, masih meyakini, mengakui. Paham ya? Nah, kalau Syiah Zaidiyah mereka mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cuman Ali ini yang lebih utama. Paham enggak bedanya? Kalau Syiah Rafidhah langsungan Ali nomor 1 sudah. Abu Bakar, Umar, Utsman enggak layak. Kalau Syiah Zaidiyah tidak demikian. Syiah Zaidiyah mengatakan Abu Bakar pemimpin, Umar juga pemimpin, Utsman juga pemimpin, tapi Ali lah yang seharusnya afdal menjadi pemimpin itu loh. Paham ya? Bedanya itu. Kalau Syiah Rafidhah enggak ngakui gitu loh. Syiah Rafidhah enggak ngakui Abu Bakar bukan pemimpin, bukan. Utsman bukan, Umar bukan. Terus siapa? Ali. Itu Syiah Rafidhah. Bedanya itu. Kita lihat, wa min usulil Mu'tazilah ma'al Khawarij, dan termasuk landasan pokok Mu'tazilah bersama Khawarij infadul wa'id fil akhirah ini. Sepakat Mu'tazilah dengan Khawarij sepakat. Nah, barakallahu fikum mengenai apa? Infadul wa'id, yaitu melaksanakan wa'id ancaman di akhirat. Ancamannya bagi pelaku dosa besar itu kan ancamannya neraka seringnya. Ya enggak? Nah, kata mereka harus masuk neraka gitu loh. Nah, terus bagaimana kalau sudah masuk neraka kekal kata mereka? Paham belum? Mu'tazilah sama Khawarij bersengkongkol sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kalau sudah di akhirat wajib masuk neraka, wajib. Kenapa wajib? Karena bentuk melaksanakan janji dan juga apa? Ancaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengancam pelaku dosa besar dengan apa? Neraka, ya enggak? Nah, nanti kalau mereka sudah mati di akhirat ya wajib masuk neraka kata mereka. Kira-kira bisa keluar enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya sahibul kabirah mukhlidun finnar. Pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Dan mereka meniadakan syafaat. Jadi mereka meniadakan syafaat untuk ahli kabair. Jadi pelaku dosa besar, nah barakallahu fiikum, mereka apa? Mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi kekal di dalam api neraka kata mereka. Allah musta'an. Itu enggak benar ya. Itu enggak benar. Naam. Mafhum soal ini? Ewa. Harus bedakan ya. Mu'tazilah sama Khawarij sepakat bahwasanya pelaku dosa besar wajib di neraka dan kekal. Wa anna Allah la yaqbal fi ahli kabair. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima
pada ahli kabair pelaku dosa besar syafa'atan syafaat pun wala yukhrij minhum ahadan minan nar, dan Allah Taala tidak akan pernah mengeluarkan seorang pun dari kalangan pelaku dosa besar dari api neraka. Jadi mereka menganggap kekal sudah, enggak akan keluar sudah. Ini menurut mereka ya. Kalau menurut Ahlus Sunnah bagaimana? Menurut Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah menyatakan sahibul kabirah tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Taala menghendaki mengadab akan mengadabnya, dan jika Allah Taala menghendaki untuk mengampuni akan mengampuninya, dan akan dimasukkan surga di awal permulaan. Masya Allah, itu Ahlus Sunnah mengambil jalan pertengahan. Wala raiba annahu qad radda 'alaihim tawaif minal murji'ah wal karramiyah wal kullabiyah. Ini penting. Nah, wa atba'uhum artinya apa? Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat Khawarij dan Mu'tazilah itu dibantah oleh kelompok-kelompok yang lain yang sesat juga. Jadi kelompok sesat saling bantah-membantah ini. Siapa yang bantah mereka? Murji'ah, Karomiyah, Kulabiyah. Lah kok bisa bantah kenapa? Kalau Murji'ah itu keimanan enggak perlu amalan. Makanya amalan bukan termasuk syarat iman. Jadi antum mau minum khamar, berjudi, mabuk-mabukan, minuman keras, berzina pun imannya sempurna. Ya kalau imannya sempurna, di akhirat bagaimana? Wajib masuk surga. Wah. Paham belum? Paham belum? Antum paham enggak antum? Antum paham enggak? Jadi lawannya orang-orang Mu'tazilah sama Khawarij ini, lawannya sama-sama kelompok sesat tapi saling baku hantam gitu loh. Saling bantah-bantahan tuh ya. Lawannya Murji'ah ini. Karomiyah Kulabiyah sama. Apa lawannya? Karena Murji'ah meyakini pelaku dosa besar itu, dosa besar enggak mempengaruhi imannya. Jadi walaupun dia melakukan dosa besar, imannya seperti Jibril dan Mikail kata mereka. Sempurna. Lah kalau imannya sempurna bagaimana di akhirat? Kemana arahnya? Surga, wajib masuk surga. Lah kalau Mu'tazilah sama Khawarij bagaimana ini? Karena dia pelaku dosa besar dapat ancaman neraka, nanti di akhirat wajib masuk neraka. Berseberangan enggak? Padahal sama-sama kelompok sesat kita lihat. Fa ahsanu taratan wa asa'u ukhra. Terkadang mereka berbuat baik agamanya, maksudnya terkadang mereka pendapatnya bagus, terkadang mereka jelek pendapatnya. Hatta saru fi tarfai an-naqidin. Sampai-sampai mereka kelompok tadi itu berada di dua apa? Dua ujung yang bertentangan. Kama qad busita fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana telah dibentangkan, dijelaskan tidak di tempat ini. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Mu'tazilah dan Khawarij itu berseberangan dengan pendapat Murji'ah, Karomiyah dan juga Kullabiyah. Walaupun mereka semuanya kelompok sesat. Yang paling benar di sini adalah at-thaifatul mansurah, al-firqatul najiyah, ahlus sunnati wal jamaah. Itu yang barakallahu fikum selamat, dan juga barakallahu fikum tidak ada kritikan. Yaitu bahwasanya pelaku dosa besar tidak kekal di neraka tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala menghendaki mengampuni. Jika Allah Taala menghendaki mengadab sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya tetap ke surga. Faham maksudnya ya? Itu bedanya. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa hadza yakunu ahyanan yarud ba'dun nas ala ba'dil bid'ah. Ala ba'dil bid'ah. Artinya apa? Kata beliau hadza, dan seperti ini yakunu terkadang terjadi, ahyanan terkadang terjadi, yaruddu ba'dun nas ala ba'dil bid'ah. Sebagian manusia membantah ahli bid'ah yang lainnya, tapi sama-sama ahli bid'ahnya. Walakin akan tapi yakunu fi tarfain naqid. Akan tapi mereka apa? Akan tapi bantahan tersebut terjadi apa? Berada di dua ujung yang bertentangan. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah kalau bantah kebid'ahan jangan dengan kebid'ahan. Paham ya? Nah, kalau mau mendakwahkan al-haq jangan dengan melakukan metode bid'ah. Kalau bantah kebid'ahan jangan dengan kebid'ahan. Kalau mau mengingkari kemungkaran jangan dengan kemungkaran. Contohnya apa? Antum masuk di grup WA, Telegram atau medsos, paham ya? Ada orang ngaku Ahlus Sunnah menampilkan gambar makhluk bernyawa. Antum jangan dikirim gambar makhluk bernyawa kemudian dibantah, itu keliru. Cukup audio. Kenapa? Karena antum ketika membantah kemungkaran dengan kemungkaran itu enggak boleh. Ketika antum menampilkan gambar makhluk bernyawa, mungkar atau bukan? Mungkar. Maksudnya gini, si A memposting gambar makhluk bernyawa di grup misalkan. Antum mau nasihati. Cukup nasihat dengan audio, ya akhirnya haram, dalilnya ini qala Allah qala Rasul. Enggak perlu yang diposting itu antum posting lagi gitu loh. Paham ya? Karena kalau antum posting lagi, antum kirim ke dia berarti antum ngirim gambar makhluk bernyawa. Bantah kemaksiatan dengan kemaksiatan enggak boleh. Terus bagaimana caranya? Karena hizbiyun seperti caranya.
orang hizbiyun, lukmaniyun yang mereka masih identiknya masih enggak suka dengan apa gambar makhluk nyawa, itu kalau membantah roja, gambar-gambar roja diposting lagi gitu loh. Ahlus sunnah tidak demikian ya. Caranya kalau membantah orang roja yang mereka senang dengan televisi selfie sana selfie sini, caranya itu cukup audio. Selamat. Paham ya? Tapi kalau ngirim ini buktinya video mereka, ini buktinya mereka rangkulan dengan orang-orang pemerintahan, ini buktinya ini. Nah, ada gambarnya, sama-sama membantah dengan gambar, itu berarti maksiat dengan maksiat. Paham belum ini Bang maksudnya? Ini lihat nih. Ahlul bidah membantah ahlul bidah. Nah, kita lihat kata beliau, "Na'am. Fayati huwa aidan bi bid'atin." Akhirnya dia mendatangkan bid'ah yang lain. Misal ma dhahaba ilahi ba'dun nas, seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia min annahu yanbaghi bi Asyura atau si'al al-ahl. Asyura menurut mereka 10 Muharram ya, Asyura. Naam. Kata mereka pada bulan Asyura, yaitu pada 10 Muharram, itu selayaknya keluarga diberikan keluasan, piknik, hiburan, wa idkhalul farah was surur, memasukkan kebahagiaan dan juga kesenangan, bikin makanan, makan minum. Tujuannya apa tujuannya? Liyuqabilu bidzalika ar-Rafidhah, untuk menghadapi Syiah Rafidhah. Bantah Syiah Rafidhah. Kenapa? Syiah Rafidhah itu, nah barakallahu fikum, kalau 10 Muharram mereka bukan senang-senang tapi bersedih-sedihan. Dipukul-pukul kepalanya, bayi anak kecil ini dipukul-pukul pakai pisau kepalanya, berdarah. Katanya mengingat terbunuhnya Husain di tanah Karbala katanya. Mau dinyiksa sini. Paham ya? Nah, ini orang-orang sufi atau semisalnya, atau orang-orang yang kelompok sesat ini bantah mereka dengan bid'ah juga. Kalau kita enggak usah gitu, kita peringati 10 Muharram dengan cara apa? Bikin makanan, minuman, kita minum-minum, kita makan-makan. Bid'ah enggak itu? Bid'ah. Tujuan dia bantah mereka Syiah Rafidhah. Daripada Syiah Rafidhah, mereka kalau 10 Muharram mereka malah apa? Sedih. Mereka malah na'am barakallahu fikum, kelihatan apa? Na'am barakallahu, wajahnya muram, paham ya? Kemudian juga kelihatan enggak senang lah. Kita hadapi dengan ini katanya. Kita katakan keliru. Bid'ah dilawan dengan bid'ah itu keliru. Kebid'ahan dilawan dengan bid'ah itu keliru. Kita lihat kata beliau, alladzina yaj'aluna yauma Asyura yauma ghammin wa huznin. Ini yang Syiah Rafidhah menjadikan 10 Muharram itu hari yang penuh dengan kesusahan dan juga kesedihan. Wa hadza khata', ini keliru. Namanya Idul Ghadir kata mereka. Idul Ghadir itu hari terbunuhnya Husain di tanah Karbala. Jadi kalau antum lihat ritual mereka di Yaman sana, kalau di sini mungkin belum terang-terangan ya. Ya mungkin di Jakarta ada juga yang sudah terang-terangan, tapi kalau di Yaman sana terang-terangan itu. Terutama di Sa'dah, na barakallahu fikum. Na'am. Terutama di Sa'dah itu mereka ada ruangan khusus laki-laki, tapi ya laki-laki enggak pakai pakaian, pakai celana pakai, cuman ini dibuka semuanya. Sama bayi-bayi kecilnya ini. Nah, rambutnya digundul semua, dibersihkan, kemudian ada yang bawa apa? Bawa semacam pisau itu. Kalau yang besar pakai rantai, tapi rantainya ada pisaunya ujungnya, gini-gini kan. Nanti kan sobek semua, keluar darahnya, sambil nangis-nangis, ya Husaina, ismatatina katanya. Wahai Husain, kenapa enggak datang kepada kami katanya. Wah, nangis-nangis teriak-teriak. Bayi kayak gini juga begini kan. Dipakai pisau-pisau sampai berdarah itu loh. Paham ya? Padahal apa? Padahal itu menyiksa. Nah, orang-orang kelompok sesat yang lain mau bantah kalau kita enggak seperti itu. Kita adakan hiburan katanya, acara untuk apa? Bantah Syiah Rafidhah. Dengan apa? Makan-makan, minum-minum, rekreasi, piknik. Nah, itu juga keliru gitu loh. Lah terus bagaimana? Ya udah, 10 Asyura kita enggak usah kemana mana. 10 Muharram, 9 Muharram puasa. Itu yang dianjurkan udah, enggak usah kemana mana sudah. Nah, kita lihat sini. Kalau orang awam malah lain, tanggal 1 Suro. Tanggal 1 Suro, tanggal 1 Muharram itu mereka jalan-jalan. Bisa jadi jalan-jalan berapa kilo ditempuh sama dia. Nah, itu juga termasuk ritual yang tidak ada dalilnya. Li'anal bid'ata la yajuzu an tuqabil bi bid'atin, ya kan? Dikarenakan kebid'ahan enggak boleh dibantah dengan kebid'ahan juga. Kemungkaran enggak boleh dibantah dengan kemungkaran. Bal yakfi fil bid'ah man'uha. Bahkan cukup dalam masalah kebid'ahan itu larangannya. Sudah cukup sebenarnya. Contohnya apa tadi? Contohnya ada orang bantah masalah televisi pakai televisi juga. Paham ya? Haram, televisi haram, gambar haram, tapi dia nongol televisi juga itu loh ya. Nongol juga dalam televisi. Ini bantah kemungkaran dengan kemungkaran, itu sangat berbahaya. Paham ya? Padahal mengaku apa manhajnya, apa ngakunya? Salafi. Akidahnya apa katanya? Salafiyah. Padahal apa? Selfie sana, selfie sini. Paham ya? Sehingga kesimpulannya bukan salafi tapi selfie. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Bi'an barakallahu fikum bi'an tuwaddih
anna hadza ghairu masyru'. Cukup dijelaskan. Bi an tuwaddah, cukup dijelaskan anna hadza ghairu masyru'. Ini enggak disyariatkan. Paham ya? Enggak disyariatkan. Jadi kalau antum bantah gambar makhluk bernyawa yang sudah berseliweran di medsos yang ada, bantahnya jangan dikirim lagi gambarnya. Cukup audio. Itu nasihat ya, karena banyak yang sampai terjerumus seperti itu ya, Allah musta'an. Wa anna kullu bid'atin dhalalah, dan bahwasanya setiap bid'ah sesat. Wa amma an tuhaddits syai'an yuqabiluha. Adapun kamu bikin perkara yang baru yang untuk menghadapi atau membantah, fala yumkin hadza, enggak akan mungkin, karena bid'ah jangan dibantah dengan bid'ah. Wala yanfa' dan tidak bermanfaat. La yadhhab al bid'ah illa bisilla as-sunnah, la yudhib al bid'ah illa as-sunnah faqat. Tidak ada yang bisa membasmi, memusnahkan, menghilangkan kebid'ahan kecuali dengan sunnah saja. Kecuali dengan sunnah saja. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kesimpulannya yang kita ambil faedah dari pembahasan kali ini adalah apa? Bahwasanya di sana ada kelompok sesat yang saling bantah-membantah, namun tidak ada manfaatnya. Karena apa? Membantahnya dengan cara bid'ah, dengan cara kebid'ahan, dibantah dengan kebid'ahan, kemungkaran dibantah dengan kemungkaran. Adapun ahlus sunnah wal jamaah membantah bid'ah dengan sunnah, membantah kemungkaran dengan ketaatan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.